Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Pujas dengan NIM H071211045. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keunggulan kompetitif dan strategi sistem informasi. Nah, pertama itu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasikan strategi pencapaian peluang profit melalui maksimasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Sekurang-kurangnya, ada dua prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Nah, masing-masing ini akan membentuk salah satu strategi untuk menguntungkan perusahaan. Sistem informasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat membantu perusahaan dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya. Bisa dari pemotongan biaya produksi bisnis, penyebaran informasi dalam hal promosi, dan sebagainya. Oke, kemudian ada kompetitif strategis. Kompetitif strategi adalah rencana aksi jangka panjang yang dirancang untuk membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif atas rivalnya. Nah, ada nih sebutan dari O'Brien dan Marrakes pada tahun 2011. Mereka menyatakan bahwa organisasi dapat mengikuti salah satu dari 5 strategi kompetitif dasar yang didasarkan pada 3 strategi generic cost. Jadi strategi dasar tadi berdasarkan 3 strategi generic cost: leadership yang luas, diferensiasi yang luas, dan juga strategi fokus. Nah, kompetitif strategis ada berbagai macam ya untuk strateginya. Pertama itu cost leadership ya, yang tadi sudah disampaikan ya. Cost leadership berarti organisasi dapat menggunakan sistem informasi ini untuk secara mendasar pada penggeseran biaya melakukan bisnis. Ya, jadi pada pendefinisian Both Roberts dan Sykes pada tahun 2011 itu mereka menyampaikannya seperti itu. Kemudian ini juga dalam artian lain mengurangi biaya proses bisnis atau untuk menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Contohnya menggunakan bisnis online atau konsumen dan bisnis untuk model bisnis, sistem procurement untuk mengurangi biaya operasinya, seperti itu. Nah, kemudian differentiation yang berhubungan dengan cost leadership tadi, itu berarti organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan fitur berbeda. Jadi bisa dibilang ya untuk mengurangi keuntungan diferensiasi pesaing. Jadi kalau punya aplikasi atau produk itu lebih unggul ya dari pesaing, pasti bakal menguntungkan kita dan ya merugikan pesaing ya, seperti itu dalam jangka pasar. Nah, contohnya dalam penggunaan sistem chatting dan jejaring sosial untuk lebih memahami dan melayani pelanggan. Nah, itu kan ada banyak nih, ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan berbagai macam kan. Nah, itu perusahaan saling bersaing seperti itu. Nah, kemudian innovation sama halnya dengan tadi, berarti organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan membuat atau membantu dalam menciptakan produk dan layanan baru untuk mengembangkan pasar baru secara radikal lah, mengubah proses bisnis menjadi otomisasi. Berarti dalam artian contohnya itu menggunakan pemodelan digital ya dan simulasi desain produk untuk mengurangi waktu dan biaya untuk pasar. Itu menurut Cui dan Fleming pada tahun 2011. Nah, selanjutnya ada growth. Growth ini artinya pertumbuhan ya, berarti organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk memperluas operasi domestik dan internasional atau untuk diverifikasi dan mengintegrasikan ke dalam produk lainnya dan jasa. Contohnya nih, yaitu membangun intranet global dan operasi platform global. Wah, ini besar sekali ya skalanya. Nah, ada strategic alliance, berarti partner yang strategis. Organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk membuat dan meningkatkan hubungan dengan mitra melalui aplikasi. Contohnya seperti pengembangan organisasi virtual dan sistem informasi antar organisasi, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, poin besar ketiga, manfaat sistem informasi. Manfaat pertama itu hemat biaya. Ya, kita tahu ya bahwa sistem informasi ini bisa dilihat nih. Saat semua data dikelola secara manual, maka kita harus mengeluarkan biaya tenaga kerja pastinya untuk menulis, administrasi, dan sebagainya. Tapi kalau ada sistem informasi ini, pasti akan secara otomatis sistemnya akan mengelolanya. Jadi kebutuhan biaya akan sumber daya manusia dalam pengelolaan itu bakal dipangkas secara besar
Jadi kebutuhan biaya tersebut itu dalam jangka waktu yang panjang itu bisa berkurang ya. Jadi itu amat biaya sekali. Kemudian layanan semakin berkualitas, ya dengan adanya sistem informasi berbasis internet atau digital, pasti banyak orang mendapat manfaat yang besar ya. Contohnya nih seperti ini pelayanan publik ya. Pelayanan publik kita bisa lihat pada proses transfer uang ya. Dulunya kan harus pakai ATM dan segala macam. Sekarang kan bisa pakai internet banking ya seperti itu. Nah sehingga semua proses-proses layanan itu semakin berkualitas. Nah kemudian ada penyimpanan data lebih akurat. Nah dengan adanya sistem informasi ini, maka data-data dari waktu yang lama pun itu tersimpan dan terekam dengan baik dan aman sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari. Jadi kalau butuh data yang berbentuk kertas, manual, itu kan bakal repot dan juga bisa saja tercecer dan hilang. Nah, dengan adanya sistem informasi, penyimpanan data ini semakin akurat sehingga terorganisir lebih baik dan juga waktu pengelolaan itu lebih cepat. Nah, selanjutnya ada poin besar keempat ya, manajemen sumber daya informasi. Dibahas lanjutannya sebelumnya. Manajemen sumber daya informasi atau Information Resources Management atau IRM adalah praktek manajemen, planning, organizing, leading, directing, dan controlling yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya informasi secara efektif dan efisien agar perusahaan yang bersangkutan itu mampu mewujudkan strategi-strateginya dan mempertahankan keunggulan daya saing. Ya, bisa dilihat nih, dalam pengelolaan sistem informasi hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, manusia. Itu manusia di sini itu sumber daya manusia yang dapat berguna seperti ahli informasi atau pemakai. Nah, kemudian perangkat keras komputer yang sebagai alat. Nah, perangkat keras komputer ini akan terhubung dengan perangkat lunak komputer yang akan dipakai. Nah, setelah itu ada basis data. Basis data di sini berguna sebagai penyimpan data dan informasi dan bentuk data juga dan informasi yang terhubung kepada perangkat lunak yang tersimpan di perangkat keras. Nah, sehingga terbentuklah jaringan yang terakhir nih, yaitu sebagai dalam bentuk fasilitas. Fasilitas ini berarti jaringan ini menjalar ke seluruh pengguna atau konsumen. Jadi bisa dibilang ya pada dasarnya sebuah sistem informasi itu harus terdiri dari kelima elemen tersebut. Jadi elemen tersebutlah yang harus diperhatikan dalam mengelola sistem informasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.